Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam-salam kebajikan lainnya yang berlaku di negara Indonesia. Perkenalkan, saya Riko Panjaitan, umur saya 23 tahun. Saya lulusan dari Fakultas Hukum salah satu universitas ternama di Indonesia. Kebetulan saya telah lulus ujian advokat di organisasi advokat Pradi. Di sini saya sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Patriot Garuda Nusantara Bali terpanggil hatinya untuk menjelaskan kepada saudara-saudaraku masyarakat Indonesia mengenai hukum itu sendiri, hukum berorganisasi, hukum berkumpul. Bagaimanakah, apakah FPI dibubarkan? Apakah FPI itu organisasi legal atau ilegal? Di sini saya akan jelaskan. Pertama-tama, Kapus Pen Kemendagri menyebutkan kepada wartawan pada tanggal 20 November 2020 bahwa Front Pembela Islam atau FPI pernah terdaftar. Artinya dulu pernah terdaftar sebagai salah satu ormas di Kemendagri. Namun izin organisasi masyarakat FPI tersebut berakhir pada bulan Juni 2019. Artinya, ketika hal tersebut berakhir dan tidak diperpanjang oleh pemerintah, FPI bukanlah suatu organisasi yang legal secara administratif. Konsekuensi hukumnya adalah ketika beliau berkumpul menggunakan seragam dan atribut FPI, maka negara berhak untuk bertindak menggunakan kekuatan-kekuatan hukum. Karena secara hukum organisasi tersebut tidak diperpanjang izin ormasnya. Adapun ketika kita berbicara mengenai undang-undang dasar yang digaungkan dalam konstitusi, yaitu dalam pasal 27 angka 1, bersamaan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan wajib bla 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 dan sebagainya, dipertegas dengan pasal 27 ayat angka ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, bukan pembangkangan. Selanjutnya, konstitusi juga mengajarkan kita arti toleransi. Saudara-saudara dapat melihat di dalam pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan catatan yang diamanatkan oleh konstitusi dalam pasal 28 huruf J, di mana sangat sering dilupakan oleh masyarakat. Yaitu yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Adapun pasal 28E dan J ini diamandemen pada amandemen yang kedua, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Artinya, ketika kita membaca konstitusi itu sendiri, mengamanatkan kita boleh untuk berserikat dan berkumpul. Tidak ada melarang. Negara melindungi. Tapi harus dengan cara-cara yang legal, secara konstitusional. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om.